Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diucapkan selamat datang Ustaz Zaid Yahya, yaitu Ketua DPP ABI bersama Ahlul Bait Indonesia, ukhuwah kita tegakkan. Yang saya hormati rekan saya, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Dr. Muhammad Husni Pak Nudin. Terima kasih Pak. Yang saya hormati Ketua DPP ABI Indonesia, yang saya hormati Ketua DPW ABI Provinsi Kalimantan Timur beserta seluruh jajaran. Hormati Ketua Umum DPP Ahlul Bait Indonesia Ustaz Zaid Yahya, Ketua DPW ABI Kaltim Sayyid Thariq Asgaf, para pimpinan DPD Kaltim, semua DPD Kaltim, panitia OC dan SC, dan semua peserta Musmil keempat Ahlul Bait Indonesia Kaltim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menjadi sarana pemersatu umat dan menjauhkan kita dari perpecahan di antara kita sesama bangsa. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau seandainya dalam kegiatan ini banyak kekurangannya, dan ini karena keterbatasan yang ada pada kami, dan mudah-mudahan Allah melengkapinya dengan hal-hal yang lebih baik lagi insyaallah. Mohon maaf atas segala yang saya sampaikan apabila ada kekeliruan di dalamnya, dan juga kepada pengurus DPW yang sebentar lagi akan demisioner, saya sampaikan permohonan maaf. Mungkin selama saya memimpin ormas ini ada hal yang tidak berkenan pada antum semua dan juga komunitas Syiah yang ada di Kalimantan Timur. Saya mohon maaf apabila selama ini kurang maksimal dalam memperjuangkan aspirasi kita sebagai elementasi anak bangsanya. Dewan Pimpinan Wilayah dan seluruh elemen pengurus daerah dari DPD ABI Kota dan Kabupaten, Lembaga Otonom ABI, Yayasan, dan Majelis Taklim, yang terdiri dari DPD ABI Samarinda, DPD ABI Bukar, DPD ABI Balikpapan, DPD ABI Kutit, dan DPD ABI PPU, yang terdiri dari 19 orang peserta utusan penuh dan 22 orang sebagai utusan peninjau. Meski demikian, masih terdapat beberapa catatan perbaikan untuk pelaksanaan di masa mendatang. Sekali lagi kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, tamu undangan, hadirin dan hadirat, panitia dan semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini. Semoga hasil musyawarah wilayah ini membawa kebaikan dan kemajuan bagi ABI Kalimantan Timur.
Akhir kata, atas nama panitia pelaksana, kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga musyawarah wilayah ini membawa semangat baru, mempererat ukhuwah dan memperkuat peran ABI dalam kehidupan umat dan bangsa. Izinkan saya menutup sambutan ini dengan sebuah pantun. Nanti bilang cakep ya. Organisasi untuk menata kembali berbagai instrumen organisasi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk mengingat kembali dan mempertegas kembali apa yang menjadi haluan, apa yang menjadi arah, apa yang menjadi visi dan visi organisasi. Melalui momen seperti ini tentu kita yang hadir di sini memiliki ekspektasi, memiliki penantian bahwa momen penting ini jangan sampai hanya menjadi kegiatan rutin 5 tahunan yang biasanya diakhiri dengan foto bersama dan kemudian ucapan selamat kepada ketua yang terpilih nanti. Momen Muswil harus menjadi momen titik tolak atau start point bagi organisasi untuk melaju kencang ke arah perwujudan apa yang menjadi visi organisasi. Visi organisasi yang digariskan, yang dituangkan oleh para founders kita, oleh para pendiri organisasi adalah visi yang luar biasa, yaitu mewujudkan komunitas pengikut Ahlul Bait atau membangun komunitas pengikut Ahlul Bait secara menyeluruh sehingga mereka mampu berkontribusi untuk umat, untuk bangsa, dan untuk negara. Tentu visi seperti ini tidak muncul dari ruang kosong. Visi yang dituangkan oleh para pendiri kita tidak muncul dari ruang kosong, tidak berpijak kepada fantasi, pada angan-angan atau bahkan mimpi. Visi yang dituangkan oleh para pendiri juga bukan sekedar rangkaian kosakata yang indah, yang luar biasa itu, yang diharapkan bisa menghiasi dokumen-dokumen organisasi. Tentu bukan itu yang dimaksudkan oleh para pendiri organisasi Ahlul Bait Indonesia ini. Visi adalah ungkapan yang paling jujur dari sebuah keinginan besar yang merepresentasikan keyakinan kita yang mengakar dalam-dalam di hati dan di akal kita. Sekali lagi, visi adalah ekspresi yang sangat jujur dari keinginan besar yang merepresentasikan keyakinan. Adalah keyakinan yang mendorong kita untuk berkeinginan. Dan keinginan itu yang kemudian kita tuangkan dalam bentuk deskripsi yang sangat jujur berupa visi organisasi. Oleh sebab itu, visi tidak boleh tetap menjadi rangkaian kosakata yang indah. Visi tidak boleh tetap berada di level keinginan. Visi harus bisa dibumikan, Visi harus bisa dibumikan dalam bentuk program kerja yang terjadwal. Apakah program kerja untuk satu periode penuh 5 tahun yang dalam istilah kita disebut dengan program kerja wilayah untuk tingkat wilayah, atau bahkan harus dituangkan dan diuraikan dalam bentuk yang lebih spesifik, yang lebih kuantitatif dalam bentuk program-program kerja yang spesifik dalam dokumen organisasi yang biasa disebut dengan RKAT. Itu yang menjadi harapan kita, bahwa visi betul-betul terurai dalam bentuk program-program yang nyata, yang untuk dikerjakan, yang untuk dilakukan. Tentu semuanya terbingkai dalam dokumen yang lebih besar, apa yang dituangkan dalam bentuk garis-garis besar haluan organisasi. Teman-teman sekalian, tentu untuk mewujudkan visi besar organisasi bukan hal yang mudah, Di tengah keterbatasan yang ada, di tengah berbagai tantangan dan kesulitan yang kita hadapi, yang dihadapi oleh umat Islam secara keseluruhan, secara global,
kita saksikan umat Islam secara global tengah mengalami masalah-masalah yang tidak mudah. Agresi dan pemusuhan dari musuh-musuh kemanusiaan tentu memperlemah posisi umat Islam secara global, itu yang kita saksikan. Di tengah keterbatasan yang mereka miliki dari sisi sumber daya dan lain sebagainya, tentu kita sadar bahwa mewujudkan visi besar itu tidaklah mudah. Namun teman-teman sekalian, yang ingin saya tegaskan dalam kesempatan sambutan ini adalah bahwa jangan pernah ada yang berkecil hati untuk melakukan sebatas apa yang ada dalam kapasitasnya dan kemampuannya. Kebetulan perintah Tuhan kepada kita, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hanyalah untuk berbuat dan berbuat. Tentu sesuai kapasitas, sesuai kemampuan yang kita miliki, sesuai ketersediaan sumber daya yang kita miliki. Al-Quran mengatakan, malu, berbuatlah. Jangan banyak bincang-bincang, jangan banyak berteori, jangan. Anda wujudkan semua instrumen organisasi, perencanaan dan lain sebagainya sesudahnya berbuatlah. Anda merasa kecil, Anda merasa lemah, ketahuilah fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah, Rasulnya dan kaum mukminin, terkhusus para pemimpin, para imam akan menyaksikan apa yang kalian lakukan. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Anda akan disaksikan. Allah menyaksikan, Rasul menyaksikan, para imam ahlul bait, kaum mukminin menyaksikan. Artinya apa? Artinya kalau kita berbuat baik, kemudian mereka akan tepuk tangan, good job, ahsantum, begitu yang akan dilakukan. Upaya kalian sebagai bentuk ikhtiar baik dalam rangka menata komunitas menjadi entitas yang lebih baik.